Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pembelajaran kali ini kita masih akan tetap belajar seputar statistika ya. Tapi dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari itu tentang ukuran penyebaran data. Ya, kita pelajari definisinya terlebih dahulu. Ya, apa sih ukuran penyebaran data? Nah, ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh data yang ada menyebar dari nilai pusatnya. Ya, itu yang namanya ukuran penyebaran data. Artinya seperti ini ya. Jadi apabila deretan data itu sama satu dengan yang lainnya, maka data tersebut itu disebut dengan data yang homogen atau tidak bervariasi. Atau istilah lainnya juga datanya itu mengumpul, tidak menyebar. Lawannya ini apabila perbedaan yang satu dengan lainnya itu besar, maka dikatakan data tersebut itu heterogen atau dinamakan datanya itu bervariasi ya. Atau dengan kata lain, penyebaran datanya itu sangat besar atau sangat variatif ya. Ada beberapa ukuran penyebaran data yang bisa digunakan, diantaranya yaitu ada yang namanya jangkauan atau range ya. Itu udah pernah kita pelajari di video pembelajaran yang sebelumnya. Kemudian ada juga simpangan rata-rata. Ini ada simpangan baku, dan yang terakhir adalah variansi ya. Kita pelajari satu persatu. Untuk yang pertama yaitu jangkauan atau istilah lainnya adalah range. Apa sih jangkauan itu? Jangkauan adalah ukuran penyebaran data yang paling mudah ya, karena ini rumusnya yang paling simpel, paling sederhana ya. Apabila sekumpulan data sudah terurut, artinya sudah diurutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar, maka range dari data tersebut itu bisa dihitung dengan cara mencari selisih ya, mencari selisih dari data yang terbesar dengan data yang terkecil ya. Selisih berarti dikurangi ya, tinggal mengurangi saja antara data yang terbesar dengan data yang terkecil. Sehingga kalau ditulis menggunakan rumus seperti ini ya. Ini rumusnya. Range itu bisa dihitung dengan cara data terbesarnya berapa dikurangi dengan data yang terkecil, atau pakai rumus X max. Nah, X max ini sama aja data yang terbesar dikurangi X min. X min artinya adalah data yang terkecil ya. Kemudian apabila datanya itu penyajiannya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, masih ingat enggak? Data distribusi frekuensi itu adalah data kelompok ya. Lah untuk menentukan ringnya ini kita tidak boleh menggunakan rumus yang seperti ini ya. Di rumus ini hanya kalian pakai untuk data tunggal ya. Sementara untuk data kelompok itu range itu dapat dicari dengan cara menentukan selisih ya, menentukan selisih. Selisih apa? Titik tengah kelas yang terakhir atau kelas yang terbesar dikurangi dengan titik tengah kelas yang pertama ya, atau kelas yang terkecil ya. Nah, masih tahu nggak? Masih ingat nggak untuk bagaimana caranya menentukan titik tengah ya? Titik tengah itu dihitung dengan cara, jadi untuk batas bawahnya berapa ditambah batas atas, kemudian tinggal kalian bagi dengan 2 ya. Lalu untuk lebih pahamnya kita langsung latihan soal ya. Sebagai contoh seperti ini. Nah, ini ada soal, tentukan range dari data 20, 30, 35, 40, 50, 56, dan 60. Nah, ini kita akan menentukan range-nya. Karena ini adalah data tunggal, berarti rumus yang bisa kita pakai adalah rumus yang simple seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu rumusnya
data terbesarnya berapa dikurangi dengan data yang terkecil. Ya, kita cari dulu atau kita lihat dulu untuk data yang terbesar, ya. Berapakah data yang terbesar? Nah, ini data yang terbesar, ya. 60, ini data yang terbesar. Kemudian kalian kurangi dengan data yang terkecil. Lihat ini data yang terkecil yang mana? Ya, angka yang paling kecil adalah 20. Ini disebut dengan data yang terkecil. Nah, kalau udah ketemu data terbesar dengan data terkecilnya, ya tinggal kita kurangkan saja atau kita cari selisihnya. Berarti untuk menentukannya X max-nya 60, sementara X min-nya adalah 20, tinggal kita cari selisihnya dengan cara mengurangi 60 dikurangi 20, sehingga hasilnya R-nya adalah 40. Simpel, ya. Bisa mendapatkan angka ini dari data terbesar dan data terkecil. Kemudian kalian cari selisihnya. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut, untuk data yang berikutnya adalah data kelompok atau data yang sudah dalam bentuk distribusi frekuensi, ya. Tampilan soalnya seperti ini, ya. Nah, ini yang namanya data sudah dikelompokkan. Anggap aja ini nilai lah, ya. Misalnya ini adalah intervalnya berupa nilai yang mendapatkan nilai 31 sampai 40, itu ada 10 anak. Yang mendapatkan nilai 41 sampai 50 ada 12 anak, dan seterusnya sampai nilai di kelompok yang paling tinggi adalah nilai 91 sampai 100. Ini ada 5 anak. Nah, kalian disuruh menentukan apa? Kalian disuruh menentukan nilai rank-nya, ya, dari data ini, ya. Berarti untuk menentukan rank, karena ini datanya berbentuk tabel distribusi frekuensi atau data kelompok, berarti rumus yang akan kalian pakai, rumus yang mana coba? Ya, rumus yang kedua yang tadi, ya, rumus yang kedua. Berarti kita bisa menentukan rank dengan cara titik tengah untuk kelas yang terakhir. Kalian cari selisihnya dengan titik tengah kelas yang pertama, ya. Untuk yang ini dulu, titik tengah kelas yang terakhir. Kelas yang terakhir yang mana coba? Ya, tentunya kelas yang terbesar. Ini ya, 91 sampai 100. Ini disebut kelas yang terakhir. Kita cari titik tengahnya. Untuk menentukan titik tengah, bisa kalian dapatkan dengan cara mencari tengah-tengah dari data ini. Tengah-tengahnya 91 sampai 100. Kalau kita hitung dengan menggunakan rumus, ya tinggal kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan 2. Tapi caranya adalah batas bawahnya ini ditambah batas atas ini, terus kalian bagi dengan 2. Sehingga kalau kita tulis seperti ini, ya. Titik tengah kelas yang terakhir. Berarti tadi 91 ditambah 100, ya. 91 ditambah 100, kemudian kalian bagi dengan 2. 91 tambah 100 berarti 191, ya. Kalian bagi dengan 2. Tinggal bagi aja. 191 dibagi 2. Ayo, berapa ketemunya? Iya. 95,5. Ini adalah titik tengah kelas yang terakhir atau kelas yang terbesar. Kemudian lawannya sekarang, itu yang ini, titik tengah kelas yang pertama, ya. Berarti yang paling atas ini, ya, cara menghitungnya sama, ya, seperti yang tadi, ya. Berarti batas bawah ini kalian tambahkan dengan batas atas, kemudian kalian bagi dengan 2. Ya, kita tulis saja, ya, titik tengah kelas yang pertama berarti 31 ditambah 40 dibagi 2. Kalian jumlahkan 31 tambah 40 berarti 71. Kalian bagi dengan angka 2, hasilnya adalah 35,5. Nah, setelah kalian dapatkan titik tengah kelas yang terakhir dengan titik tengah kelas yang pertama, ya udah tinggal dimasukkan ke rumus ini, ya.
tinggal kalian cari selisihnya. Berarti 95,5 dikurangi dengan 35,5. Ya, berapa hasilnya? Ayo. Iya, hasilnya adalah 60. Ini adalah range ya, atau jangkauan dari data yang bentuknya adalah data kelompok atau data distribusi frekuensi. Oke, bisa dipahami ya? Ya, kalau sudah, kita lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua adalah simpangan rata-rata. Ya, simpangan rata-rata adalah, kalau kita lihat pengertiannya, simpangan berarti penyimpangan ya. Penyimpangan data dari nilai rata-ratanya. Ya, seberapa jauh data tersebut itu menyimpang dari nilai rata-ratanya. Ya. Nanti untuk simbolnya ditulis dengan simbol SR, simpangan rata-rata. Ya. Lalu untuk mendapatkan simpangan rata-rata, kalian bisa menggunakan rumus ini. Nah, ini rumus yang bisa kalian pakai untuk menentukan simpangan rata-rata. Kasih tanda biar menarik. Ya. Ini rumus yang akan kalian pakai. Ya. Ini maksudnya seperti apa rumus ini? Coba kalian pahami. Dulu pernah saya terangkan terkait dengan notasi sigma. Ya, notasi sigma artinya adalah menjumlahkan, dijumlah ya. Sum, jumlah. Jumlah dari apa? Nah, tentunya ini dari data yang pertama sampai data yang ke N atau data yang terakhir. Ya. Jadi apa yang dijumlahkan? Yang dijumlahkan adalah ini. Ini rumusnya yang ini. Yaitu XI. XI ini adalah data. Datanya berapa? Terus kalian kurangi dengan nilai rata-ratanya. Nah, ada simbol kurung lurus. Masih ingat simbol kurung lurus? Ini materi kelas 10. Ini adalah nilai mutlak. Nilai mutlak itu menunjukkan, kalau kita lihat definisi dari nilai mutlak adalah jarak. Ya, yang namanya jarak itu selalu bernilai positif. Ya, artinya nanti setelah kalian kurangkan ini, hasilnya berapapun ya, entah itu negatif atau positif, nanti setelah dicari nilai mutlaknya, tentunya ketemunya semuanya positif. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya ya, nanti kita lihat saja ke contoh soal ya. Contoh soal seperti ini. Nah, tentukan simpangan rata-rata dari data. Ada data 6, 4, 5, 7, 8. Nah, kita akan menentukan nilai simpangan rata-ratanya. Lalu untuk menentukan simpangan rata-rata, terlebih dahulu kita hitung yang diperlukan di rumus ini. Ya, apa yang diperlukan? Ini simbol dari apa? Ini adalah simbol dari nilai rata-rata. Ya, jadi sebelum menentukan simpangan rata-rata, terlebih dahulu kalian hitung nilai rata-ratanya. Ya, masih ingat cara menentukan nilai rata-rata? Ya, kita hitung bareng-bareng ya, biar ingat kembali rumus untuk menentukan nilai rata-rata. Di langkah yang pertama kita hitung nilai rata-ratanya. Rata-rata itu bisa kita dapatkan dengan cara menjumlahkan data ini, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Ya, coba kita tulis ya. Tulis di sini. Untuk data yang pertama adalah 6. Ya, berarti kita tambahkan dengan 4. Kita tambahkan dengan 5, kita tambahkan dengan 7, kita tambahkan dengan 8. Ini adalah jumlah dari datanya. Ya.
Kemudian ini kita tinggal membagi, ya, kita bagi dengan banyaknya data. Ada berapa banyaknya data? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, ya. Berarti ini harus kita bagi dengan 5. Kita bagi dengan 5. Kemudian kita hitung dulu yang sebelah atas. 6 ditambah 4, 10, ya. Ditambah 5, 15. 15 ditambah 7, 22. Ditambah 8, 30. Nah, kita tulis di sini, ya. Hasilnya jumlahnya adalah 30. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data, yaitu 5. Nah, seperti ini. Kemudian kita bagi saja 30 bagi 5, ketemunya adalah 6. Kita sudah mendapatkan nilai rata-ratanya. Nah, setelah kita dapatkan nilai rata-ratanya, barulah kita bisa menentukan simpangan rata-ratanya, ya. Tentunya menggunakan rumus yang ini tadi, ya. Kita salin dulu rumusnya. Nah, rumus yang akan kita pakai. Rumus yang akan kita pakai untuk menentukan simpangan rata-rata. Ya. Kita terjemahkan dulu tadi arti dari sigma. Sigma artinya adalah jumlah. Yang dijumlahkan apa? Yang dijumlahkan adalah ini, rumus yang ada di sini, ya. Jadi untuk menentukannya, ya tinggal kita tulis saja. Untuk yang ini dulu, ya. XI tadi apa? XI adalah data. Data dikurangi dengan rata-ratanya, ya. Kita hitung mulai dari data yang pertama. Data yang pertama adalah 6, ya. Kita tulis nilai mutlaknya dulu, ya. Kurungnya, kurung lurus, ya. Data yang pertama adalah 6. Berarti 6, ya. Kita kurangi dengan rumus yang belakang apa? Rata-rata, ya. Rata-ratanya tadi ketemunya 6. Nah, jadi seperti ini, ya. 6 kurangi 6. Kita kurung menggunakan kurung mutlak, kurungnya lurus, ya. Kemudian kita jumlahkan. Sigma tadi artinya kan jumlah. Jadi kita tambahkan dengan data yang kedua. Data yang kedua pun cara menentukannya sama. Berarti kita tulis nilai mutlak dari data yang kedua. 4, ya. Kita tulis 4. Kemudian kita kurangi dengan nilai rata-ratanya lagi, ya. Nah, kurung tutup, ya. Kemudian kita tambahkan lagi dengan data yang ketiga. Data yang ketiga berapa? 5, ya. Jadi kita tulis 5, ya. Kita kurangi dengan nilai rata-ratanya 6. Kurung tutup. Kemudian masih ada lagi datanya, sampai selesai. Data yang berikutnya setelah 5, 7, ya. 7. Kita tulis 7. Kita kurangi dengan rata-ratanya lagi. Nah, seperti ini. Kurung tutup. Kita jumlahkan lagi. Nah, tinggal data yang terakhir ini. 8, ya. 8 juga harus kita kurangi dengan nilai rata-ratanya,
ya, kurangi 6. Nah, ini arti dari rumus yang bagian atas ya. Ternyata jadinya panjang ya. Artinya masing-masing data itu harus dikurangi dengan nilai rata-rata dan dicari nilai mutlaknya ya. Sigma artinya dijumlahkan, jadi antara yang ini dengan yang ini dan yang ini sampai data yang terakhir itu semuanya ditambahkan. Kalau sudah kita bagi ya, kita bagi dengan n. N-nya menunjukkan banyaknya data. Banyaknya data adalah 5 ya. Banyaknya data 5. Kemudian kita hitung ya. 6 dikurangi 6 ya, ketemunya adalah 0. 0 kita cari nilai mutlaknya. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya nilai mutlak itu baik positif maupun negatif, nanti setelah dicari nilai mutlaknya ketemunya adalah positif ya. Kita ulangi tadi, 6 kurangi 6 0 ya. 0 nilai mutlaknya. Nah, tentunya ya 0. Kita tambahkan dengan yang kedua ya. 4 dikurangi 6. 4 dikurangi 6 ketemunya min 2 ya. Min 2 kalau kita cari nilai mutlaknya berubah menjadi positif 2. Nah, itu artinya nilai mutlak ya. Terus kita tambahkan lagi dengan data yang ketiga. 5 kurangi 6 berapa? Min 1. Min 1 kita cari nilai mutlaknya, nah, berubah menjadi 1 ya. Terus kita tambahkan lagi dengan data yang berikutnya. 7 kurangi 6 1. 1 dicari nilai mutlaknya ya tetap 1 ya. Yang terakhir kita tambahkan 8 dikurangi 6 2 ya. 2 dicari nilai mutlaknya tetap 2 ya. Nah, ini tadi pengertian nilai mutlak itu seperti itu ya. Jadi hasilnya di sini itu positif semua ya. Tidak ada yang negatif karena ada simbol kurung mutlak ya, nilai mutlak artinya. Terus kita bagi dengan 5 ya. Kita bagi dengan 5. Nah, terus kita jumlahkan dulu bagian yang atas. Kita tambahkan 0 tambah 2 ya, ditambah 1 3 4 tambah 2 6 ya. 6 per 5 ya. Satu langkah lagi tinggal kita cari hasilnya. 6 dibagi 5 hasilnya adalah 1 per 5. 1 per 5. Atau boleh juga kita tulis menggunakan simbol desimal ya. Kalau hasil desimal adalah 1 per 5 berapa? 0,2 ya, berarti 1,2. Nah, ini hasil dari simpangan rata-rata ya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk video pembelajaran kali ini ya. Nanti kalian bisa mencari latihan soal tersendiri, kemudian kalian terapkan untuk materi yang tadi sudah kalian pelajari ya. Semoga dari apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa kalian pahami. Oke, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.